selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Spanyol. Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kali ini kita bersama Bapak Dubes kita Muhammad Najib, Duta Besar Indonesia, Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol. Bagaimana kabarnya Pak di Spanyol saat ini? Baik Pak Adven, begitu juga harapan saya kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Ya, terima kasih banyak Pak. Spanyol satu kata dulu Pak, ini Bapak kan ditugaskan oleh Bapak Presiden di Spanyol sebagai Duta Besar. Satu kata tentang Spanyol Pak. Indah. Indah. Dan kata indah itu mengantarkan Bapak untuk membuat sebuah rangkaian cerita dengan judul Alhambra dan sudah 30 bab, targetnya 36 bab, betul nggak Pak? Saya kira begitu. Wah, ini jadi pada akhirnya akan menjadi sebuah novel dengan judul Alhambra Pak? Iya, saya menyiapkan menjadi 2 novel yang sifatnya serial karena menyadari pembaca Indonesia kan tidak suka membaca kalau terlalu tebal. Di samping itu juga saya ingin memanjakan pembaca sekaligus juga memberikan imajinasi sehingga disisipkan dengan gambar-gambar yang kira-kira membantu khususnya bagi mereka yang belum pernah ke Spanyol. Oke. Saya dari background ini saya ingin mengubahnya Pak ya. Saya izin untuk mengubah background RRI Voice of Indonesia dengan background yang lain supaya pendengar radio juga paham dengan siapa sedang kita bicara ini. Memang seorang duta besar, tapi beliau ini ternyata punya talenta besar di tangannya, di penanya gitu. Pak Dubes, sebetulnya lebih menarik bagi Bapak menjadi seorang penulis, ya, pujangga begitu ya kalau bahasa kerennya, atau menjadi seorang duta besar, Pak? Ya, cita-cita saya sebetulnya menjadi seorang guru dan itu kesampaian. Dan saat saya mengajar, saya sangat menikmati kehidupan di kampus. Tetapi takdir menentukan lain, saya terpelanting ke dunia politik dan saat saya menjadi anggota DPR RI 10 tahun, saya harus menyalurkan minat saya sebagai seorang guru dengan memfokuskan diri menulis. Dan saya sudah menulis lebih dari 12 buku tentang politik, tentang Islam, tentang sejarah, dan juga 3 saya menulis novel fiksi murni tetapi berbasis pada fakta dan realitas dengan setting sejarah dan politik tertentu. Wow, jadi pendengar setia Radio Republik Indonesia, kita mendapatkan seorang narasumber yang daging semua, kalau istilahnya orang di media sosial. Penulis 12 buku dari berbagai macam aliran, tanda petik ya. Ada politik, ada tentang Islam, ada tentang sejarah, bahkan ada novel fiksi. Saya bingung mau bertanya apa, saking banyaknya ya, saking melonjaknya hati saya ini susah mencari tokoh Indonesia yang seperti ini. Sebelum itu Pak, saya mau tanya, di kampus mana dulu Pak? Saya alumni ITS dan saya mengajar di alma mater saya di Surabaya. Jadi sebetulnya saya orang sains. Ya, basis ilmu saya adalah elektro dan dalam waktu bersamaan saya juga diminta mengajar di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan saat saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, saya terlibat dengan banyak kegiatan Muhammadiyah yang kemudian membuat saya harus hijrah ke Jakarta karena menjadi pengurus pusat pimpinan pusat Muhammadiyah.
Dari elektro menulis sastra. Sulit dibayangkan, Pak, bahwa ilmu eksak itu menjadi sebuah ilmu bahasa dan rangkaian kata. Tentang sejarah, Pak. Ini Bapak juga menulis buku sejarah. Sejarah apa itu, Pak? Saya menyukai sejarah sebetulnya ketika begitu banyak film dokumenter ya tentang sejarah, khususnya kalau kita lihat di TV, YouTube itu history. Saya sangat terkesan dan kemudian lewat YouTube saya mencari begitu banyak film-film sejarah. Pada waktu SMA saya terus terang tidak menyukai sejarah karena sangat kering. Di samping juga nilai matematika saya selalu bagus, sehingga saya mengikuti tren teman-teman waktu itu. Kalau kita pintar matematika, fisika atau kimia, maka seharusnya saya mengambil IPA, dan saya bukan saja lulus dengan baik, tetapi lulus terbaik di SMA. Nah, karena perkembangan media sekarang ini menawarkan begitu banyak sejarah yang ditampilkan dengan film, baik yang serial maupun film-film kolosal, itu menyebabkan saya sangat tertarik dengan dunia sejarah. Dan melalui film inilah saya kemudian melakukan pendalaman-pendalaman dan membaca begitu banyak buku sejarah yang ditulis oleh banyak tokoh. Kalau saya sebutkan sebuah sejarah, apakah Bapak tertarik? Sejarah hubungan Indonesia dengan Spanyol tahun 1521 sampai 1677. Kira-kira tertarik dengan sejarah itu, Pak? Wah, sangat tertarik, tapi saya belum sempat membaca. Oke, saya izin Pak, saya akan ubah background kita ini dengan cerita yang lain. Mungkin akan menarik nantinya Pak, karena berbicara tentang ini adalah background, mungkin Bapak bisa lihat ya. Indonesia Spanyol 1521-1677. Jadi saya juga peminat sejarah, tapi tidak sedalam Bapak tentunya. Kesukaan saya besar, tapi kemampuan saya sangat kecil. Tetapi kadang-kadang kita bernasib baik, Pak. Saya kebetulan bertemu dengan Dr. Antonio Campo Lopez. Beliau orang Spanyol. Saya harap suatu Bapak bertemu dengan dia. Dia sudah melakukan penelitian selama 11 tahun, Pak, tentang sejarah hubungan Indonesia dengan Spanyol. Jadi dia membaca testamen dari Magallanes contohnya, atau Elcano. Jadi pernyataan-pernyataan mereka yang dituliskan dan disimpan, diarsipkan di Spanyol itulah yang diteliti oleh Campo Lopez, dan dia sudah datang ke Indonesia untuk menuntaskan keinginannya. Dia sebetulnya bukan orang akademisi, tapi dunia turisme ya, lebih pada turisme, tapi dia mendedikasikan 10 tahun, 11 tahun untuk meneliti itu. Jadi kepada saya dikirimkan beberapa surat-surat dari Raja-Raja Tidore Ternate dalam bahasa Spanyol dengan Raja-Raja Spanyol. Nah, belakangan kami agak disibukkan sebetulnya oleh seorang tokoh namanya Enrique. Enrique ini tokoh menurut sebuah buku yang diterbitkan di Indonesia, saya tidak usah menyebutkan namanya, itu berasal dari Maluku dan segala jenisnya. Jadi kita membaca literatur fakta sejarah tentang tokoh itu, dan banyak data-data yang menarik untuk dipublikasikan. Tetapi terlepas dari Enrique, masih banyak tokoh-tokoh lain yang luar biasa, akan sangat Bapak sukai, Pak. Saya pastikan, kalau Bapak suka sejarah, maka Antonio Campo Lopez akan menjadi teman Bapak. Saya percaya itu. Tapi kembali, Pak, sejarah mungkin sejarah Indonesia dan Spanyol banyak sekali terlupakan, dan hampir sedikit sekali literatur yang bisa kita baca. Iya, saya kira saya sudah menangkap ya, sejak 1429 ketika Isabella dan Ferdinand berhasil membebaskan Spanyol dari bangsa-bangsa lain, dia memulai untuk mengembangkan sayapnya ke timur dan ke barat ya. Kalau ke barat kita
kenal dengan Columbus ya, yang sebetulnya mencoba mencari jalan pintas untuk lebih dekat ke India dan ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah waktu itu yang kalau dianalogikan sekarang seperti minyak dan gas lah, sesuatu yang sangat berharga, yang sangat diperlukan bangsa Eropa, harganya sangat menjanjikan dan secara ekonomi juga siapa yang terlibat menguntungkan. Nah, kalau ke barat kemudian Columbus menemukan benua Amerika, sedangkan ke timur ini saya kira yang kaitannya dengan India, Filipina, dan sampai ke Maluku Utara. Ternate Tidore memang banyak sekali disebut oleh sejumlah tokoh di Spanyol yang saya temui, dan itu jelas pengikatnya adalah rempah-rempah. Karena itu saya sebetulnya sekarang sedang berpikir kalau Cina punya obor, One Belt One Road atau IBR ya, maka Indonesia seharusnya bisa mengembangkan rempah ini sebagai tali pengikat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Iya, sangat menarik ini ternyata. Saya juga tidak tahu bagaimana kita bisa bersambung dengan sangat cepat gitu Pak ya. Kalau tema ini akan panjang, saya tidak membahasnya karena kan berseri kalau kita membaca itu kan sangat menarik Pak. Saya mau tutup poin aja sebetulnya dengan novel Bapak, Alhambra. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Alhambra sebagai sebuah novel, atau apa yang ingin disampaikan oleh seorang Muhammad Najib ya, karena ini kan menjadi penulis ya, melalui novelnya Alhambra. Kira-kira apa yang disampaikan kepada para pembacanya? Jadi begini, sebagai diplomat, saya itu tidak boleh berbicara tentang negara lain gitu, apalagi melakukan kritik ya, karena memang tugas diplomat itu membangun kerjasama. Dan yang kedua, saya menyadari sejak pembekalan di Kemenlu bahwa wilayah kerja saya adalah Spanyol. Karena itu saya mencoba memfokuskan diri bagaimana membangun kerjasama di antara dua negara, Spanyol dan Indonesia. Itulah tupoksi saya sebagai duta besar. Nah, tetapi saya bukanlah diplomat karir. Saya ini adalah seorang guru, seorang penulis yang kadang-kadang juga suka berpikir liar begitu, ke sana kemari mendapatkan gagasan. Nah, dengan tugas seperti itu, dengan keterbatasan yang ada, tetapi ruang imajinasi saya kan tidak bisa dibatasi. Nah, tentu di era saat ini saya sudah diberikan KPI. Jadi kalau presiden menugaskan duta besar itu, maka ukuran keberhasilannya itu hanya 3. Yang pertama ekonomi, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga ekonomi. Jadi sekarang presiden itu menetapkan tidak ada target lain kecuali ekonomi. Nah, hanya saja saya berpikir dunia ekonomi ini kan tidak bisa digapai secara langsung, setidaknya tidak semuanya ya, karena paling tidak ada 3 unsur yang ditekankan saat ini untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Yang pertama adalah investasi, yang kedua perdagangan, yang ketiga pariwisata. Nah, bicara perdagangan itu bisa instan. Tapi kalau berbicara pariwisata, ini kan harus membangun image yang positif, harus mendekatkan hati, simpati, dan pengertian antar dua bangsa dan seterusnya. Ini yang medium lah ya. Nah, sedangkan yang jangka panjang itu investasi, harus memberikan rasa jaminan keamanan dan kenyamanan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk yang medium dan jangka panjang inilah saya kemudian berpikir bagaimana saya membangun
trust itu. Nah, karena itulah saya berpikir novel adalah sarana yang efektif karena dia langsung menyentuh hati, bukan saja pikiran, dan juga novel bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kalau kita bicara ekonomi ANSI, hanya pedagang dan mereka yang bergerak dunia ekonomi yang tertarik. Kalau kita bicara novel, mereka juga mendorong pariwisata dan seterusnya. Inilah yang kemudian mendorong saya menulis novel, dan modal sejarah perspektif keagamaan khususnya Islam yang mayoritas Indonesia itu saya sangat paham, sehingga lewat perspektif-perspektif itulah kemudian saya menulis. Hanya saja memang Pak Adven yang harus disadari adalah novel itu menuntut sesuatu yang kontroversial ya, sehingga dia punya daya tarik. Nah, saya tidak mau kontroversi yang saya angkat itu picisan ya, mengada-ngada gitu ya, mendramatisir. Saya ingin berangkat dari fakta, sejarah dan realita. Tetapi juga harus muaranya positif. Jangan sampai negatif, itu bisa counterproductive dengan tugas saya sebagai diplomat. Tidak mudah memang, tetapi saya selalu menemukan cara. Misalnya begini, sejarah itu kan ditulis atau sejarah itu ditulis untuk keperluan tertentu. Ini satu hal yang harus disadari. Yang kedua, sejarah itu juga sangat ditentukan secara subjektif oleh penulisnya. Itu tidak terhindari. Nah, yang ketiga, sejarah itu juga memiliki banyak perspektif tergantung dari siapa yang melihatnya. Misalnya yang paling sederhana saja, perang salib ya. Itu pasti antara yang Muslim dengan yang Protestan Katolik, cara pandangnya pasti tidak akan bisa dipertemukan. Nah, karena itu saya mencoba mulai mengangkat bahwa sejarah itu biarkanlah dia mengalir apa adanya. Dan kalau membaca sejarah jangan membaca satu buku atau satu sumber saja, tetapi kita lihat dari berbagai perspektif penulisnya dan seterusnya. Nah, yang lain adalah sejarah harus dilihat sebagai suatu pelajaran ya. Ada baik, ada yang baik, ada yang buruk ya. Dari pelajaran yang diberikan oleh pendahulu kita, yang baik harus kita teruskan, yang buruk kita jangan ulangi. Nah, selain itu juga saya mengajak berpikir tidak flashback ya, menyalahkan sejarah atau mengoreksi sejarah, karena sejarah harus diterima apa adanya, taken for granted, itu sesuatu yang given yang tidak bisa diubah. Nah, yang bisa diubah adalah bagaimana kondisi saat ini dan ke depan. Nah, kalau dulu peristiwa-peristiwa politik besar itu cenderung terjadi dengan pendekatan win-lose ya, maka sekarang atau ke depan saya mengajak berpikir bagaimana kita menatap ke depan dengan perspektif win-win ya, demi kebaikan bersama dan kemudian demi saling bekerja sama yang membawa kepada kemenangan bersama. Kira-kira seperti itu kerangka pikir saya. Sangat mengagumkan, Pak. Sangat mengagumkan. Dari suatu ide liar itu tapi jelas. Itu sebuah perpaduan luar biasa menurut saya. Idenya liar tapi tujuannya jelas. Ini saya berharap Bapak bisa membuat kejutan-kejutan ya dalam tugas Bapak sebagai diplomat dan menjadi gambaran bagi yang lain, sehingga cara pencapaian ekonomi itu bisa jurusnya berbagai macam, bahkan membuat novel seperti yang Bapak buat. Pertanyaan saya, Pak, apa tidak terpikir untuk membuat sebuah film, Pak?
Ya, sebetulnya saya sedang mencari partner ya yang kira-kira tertarik untuk memfilmkan novel saya. Tapi sementara ini belum ketemu saja. Tapi saya yakin pada saatnya akan akan ada partner itu. Karena sebetulnya kalau pembaca novel itu tetap terbatas dan masyarakat Indonesia itu bukanlah masyarakat pembaca yang baik, walaupun dalam bentuk novel. Karena itu kalau ini bisa diangkat menjadi sebuah film, itu lebih banyak yang akan bisa menikmati dan akan mendapatkan pelajaran dan pesan positif yang saya sisipkan di dalamnya. Wah, saya sangat berharap, Pak. Film itu bisa jadi, Pak. Sangat berharap. Dan saya berdoa Bapak bisa mewujudkan mimpi itu. Karena itu akan meningkatkan hubungan Indonesia dan Spanyol jangka menengah dan jangka panjang, Pak. Pasti sangat efektif untuk membangun hubungan kedua negara, Pak. Pak Dubes, saya sudah 2 kali ke Alhambra. Dan saya pulang dari Alhambra itu, dan saya buat videonya singkat gitu. Saya membawa pulang dari Alhambra sebuah kalimat, dan itu mengubah banyak hidup saya, Pak. Biasanya saya begitu, saya mengunjungi kota-kota tua di Spanyol itu ketika saya menyelesaikan S2, dan saya selalu ingin pulang dari kota itu dengan membawa sebuah harta dalam tanda petik, itu harta dalam kehidupan, bukan semata-mata foto. Nah, dari Alhambra itu saya membawa sebuah kalimat dari ibunya Buat Abadil yang mengatakan dalam bahasa Spanyol, Pak. Nanti saya terjemah ke bahasa Indonesia. No llores como una mujer lo que no has podido defender como un hombre. Jangan menangis seperti seorang wanita apa yang tidak kau pertahankan sebagai seorang laki-laki. Itu mengubah banyak hidup saya dan mengubah cara saya bertindak dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kira-kira untuk seorang sastrawan, penulis, saya tidak mengatakan diplomat malah, karena saya sedang berbicara dengan seorang yang lebih kental rasa sastranya dengan Bapak Muhammad Najib. Kira-kira apa yang kalau disaripatikan semua, Pak, dari Alhambra itu kira-kira apa pesannya, Pak? Jadi begini ya, harus disadari Alhambra itu adalah benteng sekaligus istana terakhir ya, yang lepas dari tangan umat Islam ke tangan bangsa Spanyol. Nah, umat Islam di Iberia, saya menyebutnya begitu, kawasan Spanyol sekarang dan Portugis itu berkuasa hampir 8 abad, 800 tahun. Dan istana Alhambra ini menurut hemat saya adalah istana yang paling indah yang ditinggalkan umat Islam saat itu. Dan menariknya adalah diserahkan dalam keadaan utuh. Tidak secuil pun tergores pada saat Bo Abdil menyerahkan kunci gerbang sebagai simbol penyerahan istana Alhambra itu kepada Ratu Isabella yang didampingi oleh suaminya Ferdinand II. Dan ini tahun 1429 merupakan kalau dalam bahasa Arab itu disebut taifah ya. Karena kelompok-kelompok Islam yang bersaing dari satu taifah ke taifah yang lain dan juga melakukan kolaborasi unik ya, pertemanan tapi juga permusuhan dengan kerajaan-kerajaan Spanyol di sekitarnya. Nah, ini merupakan kerajaan atau taifah atau sempalan kerajaan kecil yang terakhir yang diserahkan dalam keadaan utuh. Itu yang harus dipahami. Dan yang kedua adalah istana ini menurut hemat saya bukan saja diserahkan dalam keadaan utuh, tetapi istana yang paling indah. Mungkin kalau besar kalah dengan Cordova atau kalah dengan Sevilla ya. Tetapi kalau dari sisi keindahan, bukan saja menurut saya secara pribadi yang sudah melihat hampir semua peninggalan Islam di Spanyol, tetapi juga oleh banyak pengamat dan penulis sejarah juga menyebutkan seperti itu.
Dan yang ketiga yang lebih menarik adalah Alhambra itu melahirkan sebuah tradisi atau budaya toleransi yang luar biasa. Jadi waktu itu orang Islam, orang Yahudi, dan orang Nasrani itu memakai pakaian yang sama, memakan makanan yang sama, dan mereka mengurus negara secara bersama-sama. Jadi prinsip merit atau meritokrasi yang kita kenal di dalam era modern saat ini yang menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa itu sudah dikembangkan di Granada yang dikendalikan dari Alhambra. Karena itu seni bangunan yang kita bisa lihat di Alhambra itu sangat terasa. Begitu juga seni kaligrafi di dalam dunia Islam, ya, keindahan bagaimana menampilkan pesan-pesan Al-Quran baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk katakanlah pesan-pesan moral, pesan politik, pesan kemanusiaan itu ditampilkan dengan cara yang sangat elegan. Nah, begitu juga dalam bentuk arsitektur, ya, misalnya bagaimana Alhambra itu menggambarkan surga yang ingin ditampilkan di dunia ini oleh para sultan di Alhambra, yang katakanlah wujudnya kemudian dalam bentuk taman-taman yang indah, bangunan yang menawan, kemudian juga air yang mengalir di mana-mana, kemudian udara yang bebas bergerak, di samping juga cahaya yang terpendar dari berbagai lubang yang dibuat sedemikian rupa sehingga istana ini bisa dikatakan nyaris sempurna pada zaman. Ya, halo Pak Dubes. Ya, halo. Ya, ini saya pikir sudah luar biasa, Pak. Pemaparan Bapak ini pasti didambakan oleh pencinta sastra Indonesia. Dan saya yakin sebagai dosen, ya, sebagai negarawan, pasti di dalam novel itu ada pesan-pesan bagaimana bernegara yang baik, pesan-pesan hidup bertoleransi yang seharusnya idealnya seperti apa. Saya kehilangan pertanyaan sebetulnya untuk Bapak. Kehilangan, lost, speechless. Sangat mendambakan untuk membaca, menikmati tulisan-tulisan Bapak. Karena saya juga suka menulis, Pak. Saya juga suka buat cerpen seperti itu ya, buat novel yang tidak pernah selesai. Jadi saya sangat berharap suatu saat bisa menggenggam Alhambra dalam buku dengan karyanya dari penulisnya Bapak Duta Besar kita Muhammad Najib. Pak Dubes, saya masih ingin bercerita panjang lebar dengan Bapak, tapi sebaiknya bisa menjadi seri berikut pembicaraannya, Pak, supaya tidak selesai semua dalam satu hari, Pak. Kalau diizinkan, Pak. Karena dengan Bapak sepertinya luar biasa kaya pengetahuan yang Bapak berikan, dan saya yakin pemuda Indonesia melalui Radio Republik Indonesia layak dan pantas mendengarkan apapun yang Bapak sampaikan. Saya puas mendengarkannya, Pak. Jujur, saya puas seperti manggut-manggut saja. Saya lebih cocok daripada saya bertanya sebagai reporter. Saya mungkin lebih duduk sebagai mahasiswa Bapak mendengarkan cerita Bapak. Seperti menyaksikan kata-kata pilihan itu seakan-akan menghidupkan cerita masa lalu. Pasti seindah itu nantinya, Pak. Jadi imajinasi murid atau pembaca Bapak akan hidup. Sekali lagi, Pak, saya berharap Pak Muhammad Najib, Pak Dubes, bisa mewujudkan film tentang Indonesia dan Spanyol, Pak. Iya, saya juga berharap seperti itu. Hanya saja memang saya juga harus menyiapkan diri karena para pembaca reguler novel saya yang sudah hampir 7.000,
karena publish dalam bentuk media online digital sehingga pembacanya bisa dimonitor. Saya banyak juga mendapatkan selain apresiasi, tetapi juga kritik-kritik yang menjadi bagian dari bunga-bunga demokrasi, dan saya menyadari bahwa novel ini juga akan mengundang kontroversi, tetapi tidak apa-apa karena itu bagian dari pendewasaan dan pendidikan berbeda pendapat. Apa yang saya maksud? Di dalam novel itu selain saya mengapresiasi sejumlah penguasa Muslim yang toleran, moderat, dan memimpin secara bijaksana, tapi saya juga mengkritisi para pemimpin Muslim waktu itu yang otoriter dan menggunakan pandangan agama yang sempit ya untuk membenarkan tindakan-tindakan yang menurut agama sebetulnya dosa atau melawan kemanusiaan. Saya juga mengkritik secara halus. Nah, begitu juga saya tidak selalu membela pemimpin Muslim ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh Kristen gitu. Saya mencoba untuk memilih, memberikan apresiasi. Kalau kebenaran itu dari manapun datangnya, saya tetap memberikan apresiasi. Nah, dalam konteks ini kayaknya sejumlah pembaca Muslim yang tanda petik fanatik atau berpikir sederhana itu kurang bisa menerima cara pandang saya. Ya, saya anggap tidak apa-apa karena saya menggunakan prinsip bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, itu membawa kebaikan bagi semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, etnisnya, rasnya. Itu yang secara substansial ingin saya ingatkan terus-menerus kepada mereka yang ya saya anggap sebagai pembaca atau murid-murid jarak jauh saya. Sekarang saya akan menjadi salah satu pembaca dan murid jarak jauh dari Bapak Dubes Muhammad Najib. Pak Dubes, saya sangat berterima kasih banyak punya kesempatan berbincang-bincang dengan Bapak. Sudah banyak kita bicarakan, tapi terasa pendek waktunya, Pak. Saya berharap ini adalah awal pertemuan yang selanjutnya bisa wawancara berikutnya dan tema-tema berikutnya yang lain, karena dari Spanyol begitu banyak bisa kita pelajari melalui Pak Dubes. Sekali lagi dari Jakarta, Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Muhammad Najib dan sukses dalam karirnya sebagai diplomat dan juga penulis di Spanyol, Pak Dubes. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adven Tambun yang memberikan kesempatan kepada saya, dan saya terima kasih juga kepada para pendengar RRI dimanapun berada yang sudah memberikan perhatian, mengalokasikan waktu untuk mendengarkan perbincangan ini. Terima kasih. Terima Adios. kasih. Adios. Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia dari Jakarta, Adven Tambun.